Doa pembuka. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami pribadi lepas pribadi dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kami akan memulai segala kegiatan kami pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati kami, terlebih firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami dipenuhkan oleh hanya karena firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Doa pembuka. Firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam menjalani hari ini di hari Sabtu tanggal 7 Maret tahun 2026 tertulis di Demikianlah firman Tuhan. Yakobus pukul 1:22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Petik 2. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Surat Yakobus ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus, yang menjadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Kisah Para Rasul 15. Surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang tersebar di antara bangsa-bangsa, diaspora, yang sedang menghadapi pencobaan, tekanan, dan pergumulan hidup. Tema utama surat Yakobus adalah Bagi Yakobus, iman sejati tidak berhenti pada pengakuan mulut, tetapi nyata dalam tindakan sehari-hari. Dalam pasal 1, Yakobus berbicara tentang ketekunan dalam pencobaan, hikmat dari Allah, mendengar dan melakukan firman. Ayat 22 menjadi inti dari peringatan Yakobus. Latar belakang teks. Iman yang hidup. Iman tanpa perbuatan adalah kosong. Yakobus tidak berkata, berhentilah mendengar firman. Mendengar firman itu penting. Setiap minggu kita datang beribadah, mendengar khotbah, membaca Alkitab, mengikuti pendalaman Alkitab. Namun masalahnya adalah ketika firman hanya berhenti di telinga dan tidak turun ke hati lalu diwujudkan dalam tindakan. Firman Tuhan bukan sekadar informasi, tetapi transformasi. Renungan. Menjadi pelaku firman. Pada zaman itu, banyak orang Yahudi bangga karena mereka memiliki Taurat dan sering membacanya. Tetapi Yakobus menegur, jangan merasa rohani hanya karena sering mendengar. Kekristenan bukan sekedar rajin ke gereja, hafal ayat Alkitab, aktif pelayanan. Tetapi apakah hidup kita berubah? Bukan hanya pendengar saja, ini bagian yang paling keras. Orang yang hanya mendengar firman tetapi tidak melakukannya sedang. Artinya, ia merasa sudah benar, ia merasa sudah cukup rohani, padahal hidupnya tidak mencerminkan firman. Penipuan yang paling berbahaya adalah ketika kita menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri. Menipu dirinya sendiri. Mari kita bertanya pada diri sendiri. Apakah firman yang saya dengar setiap minggu mengubah sikap saya di rumah? Apakah saya mengampuni karena firman berkata mengampuni? Apakah saya jujur dalam pekerjaan dan pelayanan? Apakah saya mengasihi sesama, termasuk yang menyakiti saya? Iman sejati selalu terlihat dalam tindakan nyata. Aplikasi dalam kehidupan. Jika firman berkata kita harus sabar dan lemah lembut, maka praktikkan dalam berbicara kepada pasangan dan anak. Di dalam keluarga, jika firman berkata kita harus jujur, maka jangan kompromi dalam hal kecil sekalipun. Dalam pekerjaan, pelayanan. Jika firman berkata ampuni, maka belajarlah melepaskan dendam. Dalam menghadapi konflik, jangan hanya mencatat khotbah, tetapi buat komitmen kecil setiap minggu,
apa yang akan saya lakukan dari firman ini? Dalam kehidupan rohani, penutup, saudara-saudari terkasih, iman bukan hanya didengar, iman harus dihidupi. Firman bukan hanya dipelajari, firman harus dipraktikkan. Dunia tidak membutuhkan orang Kristen yang hanya pandai berbicara, tetapi yang hidupnya menjadi kesaksian. Kiranya setiap firman yang kita dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan pemahaman dan kekuatan untuk memenangkan hari ini di dalam kemuliaan nama-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan kami, lindungi dan jaga setiap orang tua kami, keluarga kami, jemaat-Mu, anak-anak kami dalam menjalani kehidupannya dan pendidikannya. Kami serahkan hidup kami hari ini, esok dan untuk selamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa penutup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan pemahaman dan kekuatan untuk memenangkan hari ini di dalam kemuliaan nama-Mu. Berkatilah setiap pekerjaan kami, lindungi dan jaga setiap orang tua kami, keluarga kami, jemaat-Mu, anak-anak kami dalam menjalani kehidupannya dan pendidikannya. Kami serahkan hidup kami hari ini, esok dan untuk selamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.